Oke, aku mau sedikit jelasin aja dulu terkait apa sih bedanya mesin printer sama mesin fotokopi. Nah, jadi sebetulnya kalau mesin printer itu biasanya peruntukannya itu lebih ke printer saja, untuk ngeprint saja gitu ya. Dan rata-rata itu dia cuman sampai ukuran A4 aja gitu, sampai A4, dan biasanya dia punya kemampuannya itu atau teknologinya itu inkjet. Sesuai namanya, ink itu adalah tinta, yang mana tinta itu cair ya teman-teman. Jadi printer itu pun peruntukannya adalah untuk skala small business gitu. Kayak bahkan bukan hanya untuk bisnis ya. Printer itu cuma dipakai untuk kebutuhan rumahan, mungkin home industry, ataupun untuk anak-anak kampus, anak-anak sekolah gitu ya. Anak-anak mahasiswa yang ngeprint skripsi kayak gitu-gitu, ngeprint tugas gitu. Jadi memang skalanya itu kecil sekali gitu ya. Terus kalau mesin fotokopi itu peruntukannya lebih luas lagi, lebih besar lagi gitu. Dan dia sudah multifungsi gitu ya. Bisa untuk copy, print, scan gitu. Nah, bahkan bisa juga buat fax. Bahkan zaman sekarang itu mesin fotokopi udah canggih, udah bisa buat MPS gitu ya. Bisa pakai software, bisa nantinya itu uh, untuk dokumen solution gitulah teman-teman. Reporting itu bisa dari mesin fotokopi kayak gitu. Jadi mesin fotokopi itu lebih canggih lagi. Kadang masih ada miskonsepsi di banyak halayak umum mengenai mesin fotokopi. Banyak yang masih beranggapan bahwa mesin fotokopi ini cuman bisa buat mengcopy dokumen yang banyak aja gitu. Dokumen yang memang dia mau ngopi misalkan 100 lembar, 1000 lembar gitu. Dia peruntukan untuk itu aja gitu. Let's say ini kejadiannya di office gitu ya, di perkantoran gitu. User umumnya tuh mengenal ya udah mesin fotokopi itu dipakai buat ngopi doang lah gitu, buat mengcopy dokumen doang gitu. Karena kalau untuk ngeprint itu biasanya mereka lebih prefer atau lebih trust kepada mesin printer yang kecil itu gitu. Apakah itu salah? Enggak, cuman persepsinya aja mengenai mesin fotokopi ini masih keliru gitu teman-teman. Nah, jadi sebetulnya di mesin fotokopi sekarang itu uh, udah bisa menanggulangi semua kebutuhan print, copy, dokumen gitu. Terus gimana? Soalnya user di tempatku itu masih ketakutan akan security-nya gitu kan. Kalau ngeprint di printer ya udah gitu, lebih aman gitu, lebih security-nya tuh lebih terjamin gitu, dokumen akan aman gitu ya. Jangan salah teman-teman, di mesin fotokopi pun sebenarnya dokumen teman-teman itu akan aman aja. Dokumen teman-teman itu nggak akan tersebar luas, nggak akan bocor gitu, nggak akan gitu. Karena di mesin fotokopi kita itu nggak sebagai vendor gitu ya, nggak bisa mengambil dokumen apa yang di-print sama teman-teman gitu, nggak bisa. Kita bahkan nggak bisa tahu user di teman-teman itu
bisa ngeprint apa gitu. Intinya itu nggak akan bocor gitu, dan itu security-nya itu sudah aman sekali teman-teman gitu. Dan mungkin masih banyak ketakutan-ketakutan lainnya yang teman-teman di halayak umum tuh belum begitu memahami mengenai mesin fotokopi gitu. Kayak kan kebutuhanku untuk print itu apa ya, misalkan teman-teman itu kantornya satu lantai gitu, dan katakanlah satu lantai itu ada beberapa divisi, ada beberapa tim yang sebetulnya ruangannya nggak terlalu besar gitu ya, tapi kebutuhan akan copy print scan-nya itu let's say per bulan itu di angka 5.000 lembar gitu ya untuk BW, ataupun untuk colornya juga sama 5.000 lembar gitu. Tapi karena divisinya ini beranggapan bahwa ya udahlah, lebih nyaman untuk punya printer sendiri aja gitu, lebih nyaman ngeprint di meja sendiri gitu. Misalkan satu divisi punya printer yang kecil-kecil itu sendiri gitu, misalkan aja satu divisi itu ada 5 orang gitu, 5 orangnya itu punya printer gitu, padahal kebutuhan untuk ngeprintnya itu nggak begitu banyak, kayak cuman let's say ya 1.000 sebulannya, 1.000 lembar sebulannya gitu. Sebetulnya dengan banyaknya printer-printer yang ada di kantor teman-teman, itu cost-nya juga akan semakin tinggi teman-teman. Hai, halo Mas Anaga Pesis. Anaga Pesis. Oke, welcome. Welcome Kak Raf. K69, welcome. Jadi aku di sini lagi bahas tentang mesin fotokopi, kakak-kakak semua. Mesin fotokopi, mesin printer gitu ya. Ini untuk nemenin teman-teman aja supaya ngantuk. Gitu, supaya ngantuk aku temenin. Nah, oke, lanjut gitu ya. Kalau ada yang mau nanya tentang printer itu apa, mesin fotokopi itu apa, bedanya apa, lebih efisien pakai apa sih gitu, silakan ditanya aja di komen-komen gitu. Dan mesin printer, mesin fotokopi ini juga peruntukannya itu tidak hanya untuk perkantoran aja ya, banyak sekali industri-industri ataupun personal malah ya yang membutuhkan printer gitu ya. Misalkan mahasiswa kayak gitu. Tapi sekarang aku lagi concern bahas mengenai bedanya fungsi dari printer sama mesin fotokopi gitu. Gitu teman-teman. Nah, boleh sok aja yang mau nanya di komen-komen aja. Halo Mas Syafi, halo Kak Satria. Nah, jadi gitu. Mesin fotokopi ini juga peruntukannya sudah se-advance itu gitu. Lalu kalau misalkan teman-teman nanya, di kantorku itu ada 5 printer dan pemakaian per bulan itu bisa di angka 5.000 lembar BW dan 5.000 lembar color. Apakah lebih bagus pakai printer aja yang kecil-kecil, tetap pakai 5 printer itu, atau beralih ke mesin fotokopi?
Nah teman-teman, sebetulnya kalau untuk teman-teman mau lebih saving cost, itu mesin fotokopi lebih disarankan, begitu ya. Mesin fotokopi lebih disarankan. Teman-teman mau sewa itu bisa. Di angka berapa sih sewa kak gitu kalau untuk kebutuhan yang seperti itu? Gak mahal teman-teman, gak mahal. Di angka yang barusan itu under 2 juta aja itu udah bisa. Teman-teman punya unit yang baru dengan juga kita kasih free, teman-teman, free untuk kliknya gitu. Seperti itu. Karena kalau dibandingkan dengan punya printer biasa itu teman-teman harus beli tintanya itu juga cukup pricey loh teman-teman. Dan belum lagi print headnya, belum lagi kalau printer yang kecil-kecil itu yang biasa kalau sudah ada yang rusak itu diservis malah lebih mahal harga servisnya dibanding beli barunya gitu. Jadi memang secara lifetime juga beda gitu. Nah, sekarang juga sudah trennya itu adalah perusahaan itu sewa mesin fotokopi. Karena apa? Karena udah ditanggung jawabkan sama vendornya secara keseluruhan teman-teman. Entah itu dari sisi maintenance-nya, pengisian tonernya gitu ya. Itu teman-teman sebagai user di perusahaan gak usah pusing-pusing lagi kayak harus nyari tinta, belum kekhawatirannya gitu kan kalau cari tinta di luar itu aduh original atau enggak ya gitu. Tapi kalau dengan rental teman-teman tuh tinggal pakai, udah that's it, tinggal pakai aja. Halo Kanovi, welcome. Teman-teman tuh tinggal pakai aja udah, nggak usah pusing-pusing lagi ngurusin kalau ada kerusakan, kalau ada isu, trouble, apapun itu gitu. Semua sudah menjadi tanggung jawabnya aku sebagai vendor gitu. Teman-teman, aduh, gatel. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Sok. Boleh silakan kalau ada yang mau nanya. Nah, teman-teman, begitulah mesin fotokopi dan mesin printer ya. Mungkin ada yang mau nanya lagi nggak? Sebenarnya mungkin ada yang nanya nih dari teman-teman. Lebih awet mana sih mesin fotokopi atau printer yang biasa yang kecil itu? Kalau ditanya awet, ya udah pasti mesin fotokopi ya, karena dia lebih gede. Tapi kalau teman-teman ada yang nanya, tapi kakak jual juga nggak printer yang kecil-kecil itu? Jual kok teman-teman. Aku jual juga. Aduh, masih bos lah ya. Sambil minum susu karena sudah malam. Nah, terus kalau ada yang tanya, masa sewanya itu biasanya mesin fotokopi itu berapa lama sih kak? Nah untuk sewanya sendiri mesin fotokopi itu rata-rata di 3 tahun ya, di 3 tahun gitu. Terus kalau mau sewa setahun aja, 2 tahun aja bisa nggak? Bisa sekali teman-teman, tapi harga menyesuaikan gitu. Karena rata-rata tuh mesin fotokopi BEP-nya itu di 3 tahun. Ya sebenarnya bisa aja BEP di 2 tahun, di setahun juga bisa, cuman kan harga sewanya jadi lebih mahal. Lagian toh untuk mesin fotokopi itu support kok sampai usia 5 tahun kayak gitu.
bahkan 7 tahun, 8 tahun itu masih aman, masih kuat gitu kekuatannya. Dan lagi mesin fotokopi ini kan juga punya tipe-tipenya masing-masing ya. Misalkan untuk kapasitas yang sebulan kebutuhan printnya itu 10.000, tipenya beda lagi. Atau lebih tinggi lagi katakanlah 50.000, itu beda lagi speknya gitu. Jadi ada berbagai macam spesifikasi tipe gitu. Dan kalaupun memang kebutuhannya skala kecil nih di bawah 10.000 gitu, tapi disarankan sama tim IT atau sama bos itu pakai mesin fotokopi, bisa nggak? Bisa banget teman-teman, bisa banget gitu. Karena memang kami itu provide dari yang low end, medium end sampai high end gitu. Kalau misalkan beli Kak, bisa nggak sih beli mesin fotokopi? Ya bisa-bisa aja gitu. Tapi saya mau belinya untuk bisnis gitu, buka mesin fotokopian gitu. Bisa, bisa, bisa teman-teman, apa yang nggak bisa? Gitu. Terus kalau misalkan mau tanya-tanya dulu boleh nggak Kak? Boleh banget, di WA aja ke WA aku. Ada kan WA-nya di sini. Gimana ya cara uh, ngasih judulnya gimana? Ada, teman-teman boleh DM dulu aja ke IG ku ini, nanti aku kasih WA aku, kita ngobrol lebih lanjut kalau ada pengadaan misalkan ya untuk dimanapun itu, untuk kebutuhan di di rumah, misalkan teman-teman punya anak atau punya saudara atau siapapun yang lagi kuliah dan butuh mesin printer gitu, boleh teman-teman, sok aja di WA kun. Atau teman-teman semisal buat di kantornya ya teman-teman, bisa nggak sih gitu beli, bisa sewa, bisa sewa milik juga bisa. Jadi sewa milik tuh gimana? Jadi teman-teman sewa dulu, terus nanti selang berapa tahun itu mesinnya itu udah jadi miliknya teman-teman gitu. Worth it gak sih kalau sewa milik itu? Tergantung perusahaan teman-teman itu seperti apa. Apakah perusahaannya itu sebenarnya pengen punya aset gitu, pengen punya aset mesin fotokopi, tapi secara budgeting nggak bisa nih ngeluarin misalkan sekian puluh juta secara langsung gitu. Boleh nggak kayak kita sewa lama-lama tuh jadi milik? Boleh teman-teman, bisa, itu ada hitungannya juga kok. Begitu. Ada yang mau tanya teman-teman? Sok boleh kalau ada yang mau bertanya. Takut nih kalau ngeprint di mesin fotokopi itu nanti datanya berceceran, nanti datanya bocor gitu. Enggak akan teman-teman, enggak akan. Aku bisa jamin 1000%. Halo Kak Nurul dari Banyuwangi, salam. Aku dari Jakarta. Kopi ini tuh, ini mungkin sedikit insight untuk tim finance gitu ya, atau accounting ya, bahwa mesin fotokopi yang aku jual ini tuh udah bisa kasih report gitu ya, kasih report berapa pemakaian per bulannya dari keseluruhan.
user-user yang ada di kantor teman-teman gitu. Terus misalkan teman-teman butuh tahu, misalkan si divisi ini tuh bulan Maret misalkan dia ngeprintnya itu sebanyak apa sih gitu, karena tagihan mesin fotokopi tuh kok melonjak tinggi gitu. Nah, si mesin fotokopinya itu udah bisa ngasih rinciannya begitu, sudah bisa ngasih reportnya seperti itu teman-teman, gitu ya. Dan fitur ini pun juga menjadi benefit untuk IT gitu ya. IT kan biasanya juga yang ditanya-tanya ya sama entah itu purchasing, entah itu atasan, bos bahkan gitu. Ini sebetulnya pemakaian mesin fotokopi itu biayanya seberapa sih dalam jangka waktu setahun gitu. Nah, tim IT tuh gak usah pusing-pusing lagi, aduh gimana ya nyari datanya gitu, harus dari mana ya narik reportnya gitu. Gak usah pusing-pusing lagi begitu, karena di mesin fotokopi yang aku jual itu temen-temen udah bisa narik datanya set, mau dari tanggal berapa ke tanggal berapa, udah ketahuan tuh, oh si ini sekian, si ini sekian gitu. Jadi udah secanggih itu teman-teman gitu. Banyak banget keuntungannya. Nah, buat teman-teman yang semisal mau tahu nih lebih lanjut mengenai apa sih sebenarnya mesin fotokopi ini, emang bener ya mesin fotokopi itu bisa kasih report gitu, bisa seaman itu digunakan gitu, walaupun ngeprint dokumen yang konfidensial gitu. Emang iya? Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjutnya lagi, ayo kita arrange meeting aja teman-teman, supaya penjelasannya lebih ngena. Teman-teman mungkin ada yang mau sharing nggak? Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman gitu ya, pengalaman kerja di salah satu kantor, terus punya masalah sama printer atau mesin fotokopinya gitu. Atau teman-teman mau nanya hal lain juga boleh, sok silahkan. Misalkan harga mesin ini berapa gitu, harga mesin itu berapa, harga printer yang kecil yang bisa support buat mahasiswa gitu, itu berapa, boleh banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau terhubung lebih lanjut lagi ke aku, boleh banget di follow TikTok ini, insya Allah nanti aku follow back juga ya. Kita akan banyak sharing hal-hal yang bermanfaat insya Allah gitu. Jadi aku menjual apapun yang terkait dengan barang IT. Oke, teman-teman, welcome ke Adian. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan mau tahu tentang mesin fotokopi, printer, aku juga ada video-videonya di YouTubeku dan ada di link bio, linknya di bio aku ini ya, ada. Boleh dilihat aja atau di subscribe sekalian.